Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berbagai berita viral hari ini. Langsung saja kita ikuti berita pertama. Berita pertama masih menyoroti pertemuan yang digagas oleh Jokowi di Istana Negara di mana mengundang semua ketua partai politik pendukung pemerintah tapi minus Nasdem. Nah, inilah yang menjadi pembahasan. Nasdem menyayangkan bahkan Surya Paloh dalam suatu wawancara mengatakan menyayangkan yang Jokowi terkesan mempertajam perbedaan dengan tidak mengundang Nasdem dalam pertemuan tersebut. Padahal sebelumnya disampaikan bahwa pertemuan itu adalah untuk membahas pembangunan dan masa depan bangsa. Makanya sudah seharusnya ini Nasdem diundang, begitu menurut Surya Paloh. Bahkan Surya Paloh mempertanyakan ini bagaimana revolusi mental artinya apa kalau tetap mempertajam perbedaan seperti ini. Namun demikian dari pihak PDIP sendiri ada Sekjen Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa alasan Nasdem tidak diundang dikarenakan Nasdem sudah mempunyai koalisi sendiri dan juga dikarenakan calon presiden atau bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem tersebut dianggap semangatnya bertolak belakang dalam kesinambungan pembangunan. Wah, begitu katanya. Ya justru kalau bertolak belakang ini harusnya diundang diajak dialog begitu mungkin Tapi ini yang terjadi banyak yang mengomentari, bahkan salah satunya mantan wakil presiden Yusuf Kala juga ikut bicara masalah pertemuan di Istana Presiden tersebut. Dikatakan jika memang pertemuan itu untuk membahas masalah pembangunan di Indonesia harusnya Nasdem diundang. Tapi kalau nyatanya Nasdem tidak diundang, maka itu sepertinya membahas masalah politik pencapresan Nah, inilah yang dikritisi oleh Yusuf Kala. Yusuf Kala menyarankan sebaiknya Jokowi ini lebih bersikap seperti Megawati dan SBY saja menjelang akhir jabatannya. Kedua orang tersebut Megawati dan SBY ini tidak terlalu terlibat begitu dalam perpolitikan Nah, ini yang dikritiki banyak orang karena banyak yang mengatakan wah ini Jokowi sudah begitu jauh terlibat dalam pencapresan, bahkan terkesan seperti tim ses ada yang mengatakan seperti itu. Nah, apakah ini menggunakan istana presiden kemudian atau istana negara untuk membahas masalah-masalah hanya sebagian golongan? Nah, ini yang terus menjadi pembahasan di media sosial. Kalau menurut kalian bagaimana setidaknya ini dari Partai Demokrat ini ada Twitternya yang mengatakan bahwa wah istana negara kok sudah digunakan untuk kepentingan golongan membahas masalah mensukseskan salah satu capres. Sementara itu Anies Baswedan sendiri mengatakan agar Presiden Jokowi sebaiknya netral agar netral saja ini di Pilpres, karena kalau sampai nggak netral atau mengintervensi itu namanya melecehkan hak rakyat. Ya memang sejak awal Presiden Jokowi ini terlihat vulgar lah bisa dikatakan mengendorse capres-capres mulai dari yang berambut putih, Ganjar Pranowo sampai Prabowo dan lain sebagainya. Inilah yang banyak dikritisi karena sebagai presiden tentunya ini presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan partai tertentu atau capres tertentu, sehingga diharapkan agar presiden ini netral karena jika seorang presiden terlihat berpihak kepada salah satu calon ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi penyelenggara pemilu jika tahu bahwa pemegang kekuasaan tertingginya itu berada di pihak si A, si B, si C Mungkin ini ada benarnya juga usulan dari Yusuf Kala tadi itu agar meniru saja Megawati dan SBY yang tidak terlalu vulgar menunjukkan dukungannya kepada pihak-pihak tertentu. Ini penting agar kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu ini bisa terbangun mengingat sebelumnya sudah banyak berita-berita miring baik soal ketua KPU dan lain sebagainya. Ini ditambah lagi presidennya yang semacam tim ses begitu Ini sudah waktunya untuk tidak dilakukan lagi karena jelas tidak etis lah. Kita beralih ke berita kedua ini menyoroti tentang Ganjar Pranowo yang sudah mulai safari politik selain jogging, lari-lari, tapi ini kemarin juga ke Surabaya pada 6 Mei hari Sabtu. Nah, ini juga menjadi pembahasan salah satunya ini dikomentari oleh pendiri Sirius Network Hasan Nasbi yang mengatakan seperti ini nih.
Kalau Mas Anies yang begini akan dituduh curi start kampanye dan dilaporkan ke Bawaslu. Jadi dari sini kita belajar adil sejak dalam pikiran. Tidak ada itu curi start kampanye sebelum ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Begitu kata Hasan Nasbi. Ini mungkin heran juga ya saya baca ini, karena kan biasanya Hasan Nasbi ini menyerang Anies ini, tapi kayaknya kali ini pendapatnya justru belain Anies ini ya. Seandainya yang kampanye ke Surabaya itu Anies, pasti beda ya, disoroti macam-macam. Padahal Anies Baswedan ini kan statusnya bisa dikatakan pengangguran ya. Beda dengan Ganjar Pranowo yang masih aktif sebagai gubernur. Nah, menanggapi hal tersebut sebenarnya Bawaslu sudah mengatakan akan siap melototi begitu ya, melotot doang tapi ini safari politik dari Ganjar Pranowo ya, karena Ganjar Pranowo ini tercatat sebagai pejabat publik yang masih aktif begitu ya. Apakah nanti ini diawasi apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak. Kemudian apakah ada unsur mengajak memilih. Misalnya ada kata ayo pilih Ganjar sebagai presiden. Nah, itu baru pelanggaran begitu menurut Bawaslu ya. Ini Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang mengatakannya bahwa akan terus dipelototi, akan terus diawasi jika ada kemungkinan pelanggaran ya. Karena ada dua sebenarnya ini ya, capres, bacapres yang menjabat masih sebagai pejabat publik, yaitu Prabowo yang menjabat sebagai Menhan dan juga Ganjar Pranowo. Namun anehnya ini yang pengangguran yang paling sering dibahas ya ketika belusukan kemana-mana. Bahkan tadi dikatakan kalau nggak ada ajakan untuk memilih itu tidak melanggar. Padahal Anies sholat Jumat aja dulu diramein ya di masjid, katanya politisasi masjid lain sebagainya ya. Padahal ya memang mau sholat Jumat kali ya. Ya, kita lihat ya, kita awasi bersama ini Bawaslu. Apakah bersikap adil dalam mengawasi semua capresnya begitu, dan juga pelaksanaan Pilpres serta pemilu. Berita ketiga, ini ada KPK ya yang memanggil Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Provinsi Lampung, Rehana, ke Gedung Merah Putih di Kuningan. Ini viral ya, Rehana ini sebelumnya dengan penampilannya yang khas ya, jilbabnya tinggi begitu dan tasnya mahal-mahal, Hermes dan lain sebagainya. Pose-posenya flexing terus di media sosial. Padahal gajinya hanya 5 jutaan katanya Kadinkes ini. Nah, inilah yang kemudian rame dibahas dan akhirnya berujung pada pemanggilan ke KPK. Saat ini Rehana dimintai keterangan atau klarifikasi terhadap LHKPN-nya atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pada kesempatan itu Rehana datang dan ada sedikit berbeda begitu ya, jilbabnya nggak terlalu tinggi lagi dan tasnya nggak mahal lagi ya. Ini netizen langsung menyelidiki, menginvestigasi, katanya ini tasnya hanya 1,5 juta ya, berbeda dengan yang dipamerkan di media sosialnya ya. Ini tampaknya KPK selalu memuaskan begitu ya kegeraman publik ya. Yang lagi viral pasti sudah dipanggili semua. Tentunya bukan hanya itu ya, kita berharap agar tidak hanya menservis yang viral-viral saja, tapi KPK juga bisa mengungkap kasus-kasus besar. Terutama misalnya soal Rehana ini diungkap juga ya di balik, karena ini hanya Kadinkes ya, siapa di atas-atasnya begitu ya. Jangan hanya semacam lip service saja ya. Yang penting show di publik puas melihat dipanggil mondar-mandir ke KPK, setelah itu tidak ada kelanjutannya. Berita keempat ini menyoroti ya, pemerintah yang akhirnya mengakui ya bahwa Bandara Kertajati ini dinilai sebagai proyek yang gagal ya. Ini ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membeberkan alasan proyek strategi nasional Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat disebut sebagai salah satu proyek yang belum sukses alias gagal ya. Ini Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo, PSN tersebut gagal lantaran setelah dibangun pemerintah baru sadar bahwa akses menuju bandara tersebut kurang ya. Oleh sebab itu saat ini pembangunan jalan tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau Cisemdawu dikebut untuk mempercepat akses ke bandara tersebut ya. Ini lebih lanjut Wahyu menjelaskan pada waktu membangun Kertajati pihaknya hanya membangun bandara saja. Padahal menurutnya jika ingin membangun bandara harus membangun ekosistemnya pula. Misalnya bagaimana penginapan untuk kru penerbangan tersebut, bagaimana kesiapan wilayah menyiapkan damkar hingga rumah sakit dan juga aksesnya. Ini kok bisa ya? Tunggu, saya
saya nggak ngerti. Jadi alasan gagal ini karena sudah jadi bandaranya baru sadar, oh ternyata aksesnya nggak ada. Bismillah, lupa. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya, cuma pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya, kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Kita sampai pada berita kelima, seperti biasa membahas berita-berita yang nggak penting tapi menggemaskan ya. Kali ini kita membahas soal Lina Muhreji. Nah, Lina Muhreji ini ya, kita tahu ramai sampai sempat ditahan ini ya, gara-gara makan babi. Masalahnya kalau makan babi aja, tapi ini bukan hanya makan babi pakai bilang bismillah sebelum makannya. Nah, inilah kemudian dianggap penistaan agama ya, sempat dipenjara tapi kemudian dibebaskan karena sakit ya, katanya sakit lambung begitu ya, kebanyakan babi kali. Nah, akhirnya yang menarik di sini justru banyak pembelanya ini ternyata ya. Lina Muhreji ini kemudian banyak yang bersuara, antara lain ini yang pertama ada dari Nahdlatul Ulama loh ya, ini ada intelektual muda Nahdlatul Ulama Syafiq Hasim yang ikut berkomentar soal Lina Muhreji ini, mengatakan bahwa ini agak berlebihan ya, pemerintah sudah terlalu jauh turut campur dalam masalah halal haram begitu, karena itu kan adalah norma keagamaan, seharusnya tidak digunakan sebagai pertimbangan hukum begitu, menurut Syafiq Hasim ini ya. Dalam catatan saya ingin merefleksikan bagaimana moralitas publik dan norma keagamaan yang biasanya bersumber dari agama itu sendiri digunakan sebagai sumber atau referensi hukum di ruang publik di Indonesia. Nah, itu kata Syafiq Hasim di Cokro TV, biasalah ya. Ya, ini menurut Syafiq ini kok terlalu jauh tentang halal haram ini, padahal kalau soal hukum publik itu kan beragam ya, bukan hanya mayoritas Islam saja begitu ya, sehingga normanya seharusnya bukan norma keagamaan yang digunakan. Sementara itu ada lagi nih yang ngebelain Lina Muhreji ini ya, ini adalah Nikita Mirzani ya, mengatakan bahwa seharusnya Lina Muhreji ini bukan melakukan penistaan agama karena ya banyak kok yang makan babi begitu, saya juga makan babi katanya si Nikita Mirzani ini ya. Tapi alasannya nggak jelas ini, katanya babi itu nggak haram katanya karena dilarang hanya karena mengandung cacing pita. Jadi kalau makan babi di Eropa saja, pokoknya nggak jelas lah ya komentarnya Nikita Mirzani. Tapi biasa lah ya berkomentar hal-hal yang ya tiba-tiba jadi pakar hukum begitu ya. Yang pasti kalau masalah hal semacam ini, penistaan agama semacam ini, kasus-kasus sebelumnya sudah kerap terjadi ini ya. Syafiq Hasan juga mengomentari bahwa serupa pernah terjadi oleh pasangan di Malaysia, ada Alvin Tan dan Vivian Lee yang juga bermasalah dengan hukum ketika makan babi begitu ya dalam suatu tayangan, tetapi dalam bulan Ramadan dan mengucapkan selamat berbuka puasa ya. Ya itu menurut saya wajar saja ya jika dianggap sebagai penghinaan atau olok-olok atau penistaan agama ya. Sebelumnya kita tahu ada di Indonesia sampai Holy Wing ya. Holy Wing itu sampai ditutup gara-gara mengadakan promo minum alkohol gratis bagi yang namanya Muhammad begitu ya. Nah, ini kan jelas sebenarnya secara nalar atau logika bahwa hal-hal tersebut tidak pantas ya. Tapi anehnya hal-hal yang nggak penting ini masih banyak juga yang mengomentari dan kemudian dijadikan pro kontra. Demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan Anda mengikuti terus ya tayangan-tayangan di YouTube channel inilah.com ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.